Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, NIM 07181017. Di sini saya akan melakukan perhitungan perkasaan lentur ASTO tahun 1993 menggunakan bahasa program yaitu Python. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu fungsi yang saya pakai di program ini. Program yang saya pakai yaitu fungsi function, atau biasanya ditulis di program itu def. Fungsinya def itu seperti melakukan mengotak-kotakan bahasa yang kita tulis. Jadi bahasa tulisan yang kita biasa pakai yang ini itu akan dipisah yang sesuai yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut sebagai def, memisah-misahkan program yang kita inginkan. Jadi mereka tidak akan saling berhubungan. Nah, disitulah kita menggunakan global. Nah, global itu ketika melakukan suatu variabel, mengubah variabel seperti beban total 1 ini kan dalam bentuk variabel. Jadi kita ubah menjadi konstanta. Jadi konstanta itu berfungsi sebagai membaca program yang meskipun variabelnya di bawah itu bisa terbaca di atas. Kan yang seperti yang kita tahu bahwa program itu membaca dari atas ke bawah. Ketika variabelnya itu berada di bawah, sedangkan operasinya itu berada di atas, maka variabel itu tidak terbaca di dalam operasi nanti yang kita lakukan. Untuk melakukan supaya terbaca itu, kita membutuhkan alat bantu, tools atau fungsi, atau kita mengubahnya menjadi konstanta seperti yang saya lakukan. Contohnya ini seperti log 18. Log 18 itu saya taruh di bagian def awal atau di fungsi function yang saya namakan def awal. Dan letaknya di sini. Nah, ketika saya mau melakukan pemanggilan di function yang berbeda atau def 2, itu tidak akan dibaca kalau kita tidak mengubahnya menjadi konstanta. Jadi konstanta itu nilainya tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita input suatu di variabel itu dia akan menjadi konstanta dan tidak bisa diubah-ubah. Misalnya jumlah jalan ini saya tulis 2, dia akan terus menjadi 2, dibaca dimanapun akan terus baca menjadi 2. Meskipun dipisahkan oleh function atau def. Di sini pertama-tama saya membuat variabel kendaraan 1, di mana kendaraan 1 ini saya mau input dalam bentuk string atau tulisan. Jadi nanti program membaca bentuknya string sehingga tidak bisa dilakukan operasi. Perlu diingat bahwa di Python itu kalau misalnya petik itu bentuknya selalu string. Jadi di print itu masukkan jenis benda, nanti ada pilihan untuk supaya kita bisa menginput. Baru saya membuat juga LHR ke variabelnya RHR1. Di sini saya menginginkan nanti diinput dalam bentuk bilangan bulat. Jadi saya butuh fungsi integer. Jadi di sini bentuknya itu bilangan sehingga bisa dilakukan operasi. Tapi tidak menginginkan bilangan tersebut koma. Jadi ketika yang saya input itu bilangan koma, dia akan terjadi error.
Saya juga masukkan beban total, membuat variabel beban total, konfigurasi dengan depan, belakang, subuh depan, belakang, sama juga integer. Dan operasi depan ini yang seperti kita tahu bahwa ini saya memisah untuk membuat koma yang POW, karena POW itu koma pangkatnya itu menginginkan variabel dan pangkatnya. Jadi saya buat variabel baru seperti operasi depan satu ini, yang kita tahu bahwa rumusnya itu berat subuh dikali beban total dibagi konfigurasi depan di pangkat 4. Karena nanti POW ini sistemnya variabel baru pangkat. Jadi saya buat dulu variabelnya, baru nanti di akhir pangkat 4. Saya buat juga variabel lagi nanti di operasinya. Sebenarnya ini bisa tanpa menggunakan POW pun bisa menggunakan bintang 2 di sini, tapi untuk lebih rapinya saya menggunakan POW. Jadi lebih enak dilihat. Kendaraan belakang juga sama, saya menggunakan POW. Esal itu kan rumusnya kendaraan depan ditambah kendaraan belakang dikali LHR. Karena bentuknya integer, bisa melakukan operasi. Nah, selanjutnya data tersebut saya ingin cetak atau ditimbulkan dengan alat bantu yang disebut print. Jadi print ini pasti akan menimbulkan hasilnya nanti ketika sudah diproses. Nanti akan terinput juga data outputnya juga nanti tertulis data faktor ekuivalen tapi dalam bentuk string. Jadi nanti jenis kendaraan sama dengan kendaraan 1. Nanti dia otomatis terinput di sini karena saya panggil variabelnya. Kendaraan depan juga sama, nanti saya panggil, kendaraan belakang juga saya panggil, dan SL juga saya panggil. Kendaraan 2 juga sama, kendaraan 3 juga sama, kendaraan 4 juga sama, kendaraan 5 itu karena bentuknya semi trailer itu, maka dia kalau dilihat dari samping itu dia memiliki 3 roda. Jadi dia ada belakang 2, saya tulis belakang 2. Jadi ada depan, tengah, dan belakang. Tapi di sini saya mengubah variabelnya belakang. Sama di sini, habis itu ditotalkan SAL-nya LS1 yang tadi variabel L1 ditambah LS2, LS3, 4 dan 5. Baru saya timbulkan. Di sini data perancangan, di sini saya input fungsi jalannya itu apa, tipe jalannya, umur rencana. Di sini dalam bentuk string, jadi tidak berhubungan dengan perhitungan. Hanya untuk memperindah nanti ketika atau memperindah nanti atau merapikan atau menjelaskan nanti pas hasil outputnya. Karena dalam bentuk input. Nah, umur rencana itu di soal itu bentuknya integer atau tidak koma atau bilang bulat. Jadi saya menulis integer. Jadi nanti ketika saya print hasilnya nanti tidak koma. Jadi hasilnya bulat, integer. Pertumbuhan kendaraan juga integer. Dalam situ di soal dalam bentuk persen, tapi nanti persennya nanti saya ubah di operasi. Nilai M-nya juga integer, CBR-nya juga saya integer, print. Saya cetak, masukkan data perencanaan nanti supaya untuk merapikan atau memisah-misahkan nanti hasilnya.
atau pas saat input data. Jadi dia nanti terpisah. Fungsi N ini berfungsi sebagai karena di program ini tidak ada nama program itu tidak membaca spasi. Kalau kita melakukan perintah baru bisa dia melakukan spasi. Fungsi N ini sebagai spasi. Meskipun saya ada spasi di sini, itu nanti pas outputnya, pas diproses itu tidak ada melakukan spasi. Karena program itu hanya membaca terus dari atas sampai bawah. Tidak akan memperhitungkan space, jarak yang kita lakukan. Jadi untuk supaya ada jarak nanti, supaya lebih rapi dalam penulisannya, makanya saya buat garis miring N. Baru nilai M juga integer, nilai CBR juga integer. Operasi ini karena R itu rumusnya 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Karena dia melakukan pangkat seperti yang saya bilang untuk supaya lebih enak aja, jadi saya melakukan menggunakan POW. POW itu yang saya bilang tadi, ini sebagai yang akan mau dipangkat dan ini sebagai pangkatnya. Umur rencana itu 20. Nanti kan di soal 20, jadi pangkat 20 dikurang 1 dibagi pertumbuhan kendaraan. Nah, dibagi 100 karena soalnya itu dalam bentuk persen. Pertumbuhan kendaraan itu pasti bentuknya persen. Jadi bagi 100. Hasil maka dapat sudah nilai R-nya. Untuk supaya ditimbulkan, saya cetak dengan fungsi print. Di sini juga saya buat juga jumlah jalan. Jumlah jalan itu bentuknya integer. Meskipun nanti tidak akan terjadinya pengaruh dalam perhitungan, karena saya juga menginginkan bahwa itu integer. Nilai DD ini karena nilai DD ini koma bentuknya, maka saya akan pakai float. Perlu diingat bahwa integer itu berfungsi sebagai bilangan bulat. Nah, untuk melakukan input bilangan yang berbasis koma, maka ditambahkan fitur float. Dilakukan pemanggilan float supaya dia bisa dalam bentuk koma. Nilai DL juga float, dicetak, baru print ESL. SLN ini rumusnya ESL 0 dikali R dikali DD dikali DL. Sehingga didapatkan nanti ESL-nya di sini. Karena SLN 0 itu yang tadi total SAL keseluruhan yang tadi yang ditambah-tambahkan itu dikali 365. Sehingga saya mau mengecek nilainya itu, saya munculkan di sini. Sehingga hasilnya itu nanti lebih rapinya di sini SALN. Nilai CBR. Di sini fungsi jalan, ini saya cetak semua yang tadi yang masih bentuk operasi. Saya cetak dalam bentuk operasi. Ini reliability-nya dalam persen. Perlu diingat bahwa
float itu juga bisa melakukan melakukan input bilangan genap, tapi nanti akan menghasilkan bilangan pecahan. Misalnya kita menulis 95, nanti outputnya itu akan menghasilkan 9,0. ZR-nya juga, ZR-nya kan yang saya cantumkan nanti dalam berbentuk ganjil, berbentuk pecahan atau koma. Sama kayak ZN-nya juga. Di sini PSI itu rumusnya P0 dikurang PT, di mana kita tahu itu ini PT-nya dan ini P0-nya. Nanti saya buat variabelnya PSI, dioperasikan sehingga tanpa melakukan perhitungan manual, jadi otomatis. Di sini print n itu garis n itu berfungsi sebagai spasi karena program itu tidak akan melakukan spasi secara otomatis, jadi harus dibutuh tool untuk membuat supaya nanti tulisan itu berspasi. Di sini A1-nya saya juga input, MRA-nya juga saya input, karena A1 itu bilangannya nanti itu koma, makanya saya pakai float. Karena MR-nya itu bentuknya genap, jadi saya tidak perlu menggunakan float, jadi integer cukup. Input, baru A2 juga sama, MR2 juga sama, material jenis kelas juga nanti karena supaya untuk merapikan, jadi saya cantumkan juga. Baru A3 juga sama, MR3 itu rumusnya nilai CBR yang tadi yang 6% dikali 1500. Baru print sama makan. Nah, yang W18 itu harus kita ubah atau dikalikan dengan log 10. Nah, ini fungsinya match tadi. Match itu yang tadi yang kita import supaya bisa dipanggil log 10-nya. Kalau kita tidak menulis import 10, maka match ini tidak tersedia di fitur Python sebagai penulisan. Match titik, kalau misalnya dibacanya itu enaknya itu matematika, kita panggil dalam bentuk log 10, dioperasikan SALN. Bahasa untuk membacanya itu kayak gitu, semudahnya kayak gitu. Jadi fungsi match itu memanggil log 10, fungsi log 10, operasi log 10. Baru saya cetak nanti supaya bisa saya lihat hasilnya. Baru di sini kita mau mencari SN menggunakan trial, dipakai alat bantu yang disebut looping, karena looping itu ada dua, ada for, ada while. Di sini saya menggunakan while di looping di sini sebut. Jadi saya buat dulu variabel untuk mengasih tahu bahwa nilainya itu dimulai dari 0.0. Jadi dia akan melakukan perulangan dari 0. Dan 0 itu akan dimasukkan di SN0 ini. Dan dia akan menambahkan terus, menambahkan sampai nilai SN ini sama dengan log 10. Nah, ketika SN-nya ini kurang dari log 10, maka dia akan menambah sebanyak 0,001. Jika masih tidak sama dengan log 10, dia akan terus mengulang di rumus ini. Dia akan menambah 0,01. Jadi ya pertama itu SN0 ini yang kita akan beritahu bahwa nilai SN0 itu berapa,
mulainya dimasukkan di sini. Dan nilainya itu masih terpenuhi atau true di log 18 benar, maka dia akan terus melakukan perulangan. Jadi misalnya ini 00 ditambah 0,1 masih bentuk true, ini masih SN lebih besar kurang dari log 10, maka nilainya true, dia akan melakukan perulangan terus sampai nilai ini terpenuhi sama dengan. Ketika sudah terpenuhi, dilakukan break. Break itu penghentian secara paksa. Di break itu di while itu banyak, ada juga continue. Continue itu berfungsi sebagai melewati pembacaan. Jadi misalnya ada suatu angka yang kita melakukan perulangan, kita misal 1 sampai 9, itu tidak dibaca. Untuk supaya nanti terbacanya itu misalnya 5, kita pakai continue. Nah, break ini berfungsi sebagai menghentikan secara paksa. Jika terpenuhi, dihentikan. Jadi dia tidak melakukan perulangan lagi. Kalau saya cetak SN-nya, berapa SN-nya? Benar, rupanya sama dengan log 10,78 kalau nggak salah. Di print di sini, dicetak hasilnya sama, jadi benar. Baru nanti SN yang tadi kita trial itu dibagi A1. Nah, maka sehingga kita dapat nilai D1-nya. Supaya enaknya itu nanti, supaya enak kita dilihat, nanti kita print, maka nilai D1 adalah ini. Di sini saya akan, supaya untuk nanti saya mau lanjutkan S2, karena dia dalam bentuk dev, maka nanti saya akan menimbulkan atau melanjutkan operasinya, saya akan panggil menggunakan ini. Tapi ketika saya tidak mau melanjutkan, saya bisa menggunakan N. Ketika saya mau lanjutkan, maka Y. Ketika saya tidak mau melanjutkan, maka saya tekan N. Ketika saya misalnya nulis sembara huruf selain I dan N, maka data yang dimasukkan tidak cocok. Ketika saya tulis Y, misalnya saya tulis Y, maka saya akan memanggil function atau dev2. Saya akan melanjutkan dev2. Nah, di dev2 ini, di sini saya melakukan looping di D2. Seperti yang tadi, SN2 itu 000 itu sebagai awal. Baru SN nanti dia dimasukkan. Ketika nilai ini bernilai true, maka dia akan menambah lagi 1 dan dimasukkan lagi. Dicek apakah ini bernilai true di sini. SN3-nya itu sama dengan log 18. Ketika tidak sama, maka dia akan selalu mengulang sampai di sini bernilai false, di sini bernilai true. Dan di break itu penghentian secara paksa di while atau fungsi looping. Baru saya cetak nilai SN3-nya untuk melakukan pengecekan apakah sama betul log 10W 18. Baru di sini saya mencari D2-nya. D2-nya rumus SN02 dikurang A1 dikali D1 dibagi A2 dikali nilai M. Atau dari asal rumusnya itu SN sama dengan A1 dikali D1 ditambah A1 SN sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 dikali M.
Itu rumusnya mencari SN. Jadi ya untuk mencari D2-nya kita menggunakan rumus ini. Maka saya cetak, maka nilai D2 adalah ini. Baru kayak tadi, apabila saya ingin melanjutkan maka saya tekan Y, kalau tidak saya menekan N. Dan kalau kita mau menekan selain Y atau N kecil, maka nilai data yang maka dia akan beralih ke tempat lain. Keputusan data yang dimasukkan tidak cocok. Baru saya mau mencari D3-nya. Seperti yang tadi, sama mirip kayak D1, D2 lah. Memakai proses looping atau fungsi while. Sama. Dan juga saya menggunakan if, elif, else. Nah, jika saya tekan Y, maka saya akan menuju ke data rekapan, def data rekapan. Di sini semua data yang saya input dan saya operasikan akan terekap di sini. LHR1-nya itu SL-nya berapa, LHR2-nya SL2 berapa, LHR3 SL-nya berapa, dan seterusnya. Dan total SL-nya itu berapa. Nanti terinput. Di sini juga yang tadi yang saya input, jumlah fungsi jalannya apa, jumlah jalannya apa, faktor tipe jalannya apa, nanti dia masuk ke sini. Baru nilai R-nya itu berapa, nilai DL-nya berapa, SLN-nya, dan log W18-nya. Lapisannya, lapis supervised course-nya juga di sini MR-nya berapa, base course-nya berapa, MR-nya berapa, dan sub course-nya itu MR-nya berapa. Nah, di sini juga dilihatkan juga SN trial-nya itu berapa semua. Nanti semuanya terekap di dev2 ini di hasil akhirnya. D1, D2, D3. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya terhadap Python di perhitungan perkasa lentur ASTO tahun 1993. Sekian dan terima kasih.